Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. semuanya dan terima kasih hari ini kami diperkenankan untuk silaturahim ya, terutama dari Mbak Beta, Mas Wijanarka dan Mas Agus ini yang sudah mempersilahkan kami dan tim dan hari ini sebenarnya kami yang kalau orang Jawa bilang, dan mohon tidak disomasi ya karena pakai bahasa Jawa, gitu ya. Jadi masih cindil lah kalau dibilang, atau masih merah lah ya kalau untuk hal-hal terkait dengan riset. Tapi karena ya keberuntungan kami dan mungkin juga sama dengan Mas Wijanarka tadi, kami juga alhamdulillah bisa lolos mendapatkan hibah dari Kedereka. Dan mungkin kita akan sedikit sharing, nanti juga saya akan juga dibantu oleh rekan-rekan untuk menjelaskan, karena mungkin banyak hal yang bisa dijelaskan dari mulai administrasi, substansi, dan juga proses ya. Nah, sebenarnya poin-poin apa saja yang menjadi menjadi kekuatan yang harus kita sajikan ketika mengajukan proposal di Kedereka ini juga sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Mas Wijanarka, tapi paling tidak kami sedikit beda angle dalam proses gitu ya. Nah, ini sedikit memperkenalkan dulu. Tadi saya sudah diperkenalkan, ini yang kedua ada Bu Siswanti Zuraida atau Bu Sisda, terus ada Pak Anjar, ini juga beliau dua-duanya baru menempuh pendidikan S3, satu ada di Gita Gyoso dan satu lagi Pak Anjar ini ada di ITB. Dan mohon nanti silakan aja dibaca riset beliau berdua, mungkin sudah cukup banyak, dan berikutnya kami juga dibantu oleh tim yang lain, juga ada Pak Andri Harmaji, ada Pak Ilham, ada Pak Firman, dan sebenarnya tim ini adalah tim yang sudah kita bentuk lama, ya, tidak instan begitu Kedereka dimunculkan terus ini tim dibentuk, tapi memang kami sudah punya rintisan yang kami namakan tim klinik arsitektur ITSB, yang sebenarnya tidak hanya dari prodi arsitektur saja, tapi karena concernnya di bangunan, itu juga misal Pak Andri Harmaji ini juga dari teknik metalurgi dan material, sehingga kita juga bisa berdiskusi banyak terkait dengan material. Pak Ilham, Bu Sisda itu backgroundnya dari sipil, sedangkan kami bertiga, saya, Pak Firman, Pak Anjar itu dari arsitektur, sehingga bisa berkolaborasi lebih luas lagi. Nah, sedikit flashback ya, artinya proses yang tadi kalau di Mas Wijanarka tadi bahkan sempat delay dua bulan untuk menunggu pinangan dari mitra atau dari pihak industri. Kita sebutnya kalau di Dudi atau di Kedereka sering disebut dengan mitra, itu kami justru prosesnya berbeda ya, prosesnya berbeda karena terutama karena memang latar belakang kami juga sebagai dosen dan juga sebagian besar juga profesional, justru lebih dekat kepada industri dan swasta. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah lama bisa berinteraksi dengan industri dan swasta atau mitra tadi ya. Nah, ini sebagai flashback ya, saya bikin infografisnya seperti ini. Jadi karena kami merasa tadi memang untuk terkait dengan riset itu kami sangat masih belum banyak pengalaman begitu ya. Artinya kami memang di tim tadi coba mengeksplorasi riset apa yang bisa kita coba kolaborasikan begitu ya. Dan sebenarnya kita juga sudah punya beberapa riset yang karena kami rata-rata ini mengaku muda, ya mengaku masih gaul dan masih muda, itu hobinya di sosmed. Jadi tidak semata-mata di jurnal, tapi kami sering expose berbagai aktivitas kami, khususnya juga aktivitas riset kami juga itu di media sosial. Nah, di November 2019 kami juga melakukan expose di beberapa media sosial terkait dengan
berbagai desain maupun riset-riset kami, alhamdulillah ada gayung bersambut gitu ya, karena salah satu tim kami itu dicolek lah istilahnya ya, oleh teman atau oleh tim dari perusahaan atau mitra yang tertarik dengan apa yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan tadi. Nah, dari situ kita coba di sosial media kita berinteraksi, dan akhirnya di Januari 2020 kita bisa tatap muka. Ya, bertatap muka, terus mendiskusikan dan saling mengenalkan diri. Siapa sih mitra swasta tadi yang kalau kami sebut adalah Awina. Awina ini adalah ternyata perusahaan Jepang yang juga punya perwakilan perusahaan di Indonesia, yang memang mereka fokusnya adalah berbagai hal yang terkait dengan efisiensi energi, material-material green dan seterusnya. Jadi Januari kami mereka bertandang ke kampus kami, salah satunya justru dari pihak Jepangnya langsung, Nakamura-san itu berkenan hadir di kampus kami dan kita ngobrol ya. Padahal ini waktu itu masih inisiasi, tapi saya lihat memang mereka punya memang punya keinginan yang cukup kuat untuk mengembangkan berbagai hal terkait dengan material hijau ya, atau material ramah lingkungan. Nah, terus habis itu kita balas bertandang, yaitu di kantor mereka di Januari juga, dan habis itu sebenarnya kita punya rencana riset yang berbeda dengan apa yang kita sajikan untuk Kedereka ini. Jadi kita itu memang sudah sepakat untuk melakukan penelitian bersama, yang ini juga unik karena seperti yang disampaikan Mas Wijanarka tadi, biasanya kalau bermain di low budget, rumah-rumah murah, ini tidak banyak swasta yang tertarik, dan memang benar karena benefitnya tidak banyak. Tetapi Awina ini memang ternyata fokus mereka justru ada di situ. Jadi mereka sangat rajin menggunakan dana-dana CSR dari pihak-pihak swasta yang mereka gunakan untuk melakukan upgrade terutama di bidang infrastruktur, gitu ya. Nah, terus berikutnya kita dari proposal yang sudah kita sepakati, bahkan bisa dibilang kita udah ketok palu kerjasama, dapat anggaran juga dari mitra kita, ya. Kita ini masih jauh dari Kedereka ya, sebelum Kedereka. Kita di Februari kita dipanggil lagi. Oke, kalau bisa kita meeting lagi, ya. Kita meeting lagi dan kita laksanakan di bulan Februari. Ya, di bulan Februari sambil kita diminta untuk memaparkan perkembangan risetnya. Nah, ternyata di situ ada inisiasi lain dari pihak mitra yang menantang kami, gitu ya. Ini kan material, jadi sebelumnya kita punya riset-riset terkait dengan material menggunakan plastik bekas, terus juga menggunakan bonggol jagung. Nah, kita justru di Februari ini ditantang. Ini ada sebuah perusahaan swasta, produsen popok dan pembalut wanita, itu ingin mengembangkan limbah mereka untuk sesuatu yang memiliki kemanfaatan. Waduh, ini menarik sekali kan gitu ya. Ini menarik sekali karena dari situ kita justru ter-challenge nih. Oh, menarik ya. Jadi oke, kita akan coba nih punya kelebihan apa sih material popok ini kalau untuk bangunan rumah tinggal. Nah, kita sudah sepakat dan waktu itu sudah kita akan jalankan program riset bersama tadi, penelitian bersama tadi. Nah, problemnya adalah setelah kita sepakati, di Maret ini kan ada corona ya, kita semuanya kena pandemi dan kita berbagai pihak, terutama di swasta, mitra, itu sangat hati-hati menggunakan anggarannya.
Sehingga apa yang sudah kita sepakati pun akhirnya berujung kemunduran proyeknya, gitu ya. Nah, cuman habis itu kita coba bangun komunikasi lagi, akhirnya di November 2020 kita bisa diskusi lagi, dan waktu itu kita sama-sama memutar otak bersama dari pihak kami sebagai akademisi maupun pihak mitra itu memikirkan gimana nih way out-nya. Kita ada anggaran tapi nggak akan cukup untuk melakukan riset lanjutan ini. Nah, dari November itu ternyata sudah dapat informasi, justru informasi itu dari pihak swasta, ya, dari pihak Awina, pihak mitra kami. Ini informasinya di bulan Desember nanti akan ada program matching fund, ya, nilainya 250 miliar. Oke, kita akan coba blend anggaran riset kita yang sudah kita sepakati untuk di platform Kedereka. Nah, tetapi ini kan sebenarnya di Desember ini sejak launching ini kan memang kami langsung daftar, ya, dan pihak swasta juga langsung membuat akunnya seperti yang diceritakan Mas Wajanarka tadi, dan kita langsung bisa diterima oleh pihak swasta, jadi kita langsung match di situ, ya, di platform itu. Tetapi karena ini masih awal sekali, ya, platform Kedereka ini memang kami rasakan belum 100% siap, ya. Waktu itu awal tadi diceritakan Mas Wijanarka mungkin ada 9 step, ya, atau mungkin kurang lebih seperti itu. Waktu awal kita open, tutup mobilnya itu begitu. Oke. Ya. Oke, jadi waktu awal itu kita tidak ada 9 step tadi, bahkan hanya ada sekitar 3-4 step. Ya, oh ini mudah ini, insya Allah. Ya, oke, ini bisa kita siasati, ini hanya butuh 4 step untuk bisa lolos, gitu ya. Ternyata setelah kita submit, kita mulai Desember kita mulai submit sampai akhirnya Maret, oh ternyata platform ini bertambah terus toolsnya. Bertambah terus, oh persyaratannya bertambah lagi gitu ya. Coba kita ikutin terus dan kita akhirnya, ya, oh ya, sambil cerita dulu sebelumnya di awal ini memang seperti yang diceritakan Mas Wijanarka tadi, kita butuh satu step ke step yang lain butuh paling tidak 1 bulan sampai 2 bulan. Benar sekali, apalagi sampai dapat review terus masuk ke step berikutnya. Nah, akhirnya kita di April ini dapat pengumuman, ya, oh ternyata kami belum direkomendasikan, atau dengan kata lain kami gagal, ya jelas kita loyo, ya, karena memang ini mimpi kami tim ini agar paling tidak tahun 2021 ini sudah bisa running dengan baik. Nah, oke, kita pikirkan lagi gimana caranya. Nah, kita coba baca apa sih rekomendasi mereka, penilaian review mereka. Kita coba pelajarin lebih lanjut, dan akhirnya kita memutuskan oke, kita fight back deh, gitu ya, kita coba submit lagi, gitu ya. Artinya submit lagi ini bukan merevisi, tapi kita mulai dari nol, ya, kita mulai dari nol lagi. Kita karena sudah punya akunnya, kita daftar lagi, kita masukkan proposalnya kembali. Itu di Juni 2021. Karena sebelumnya kan kita coba revisi seluruh proposal tadi, dan Agustus alhamdulillah kita dinyatakan lolos, ya, proposal kami diterima walaupun dengan reduksi anggaran, ya, dengan reduksi anggaran. Nah, satu lagi juga dari pengalaman kami itu ternyata dari fase kedua tadi, ya, fase kedua yang pertama tadi gagal, di fase kedua ini setiap administrasi itu berbatas waktu. Oke, bahkan kami juga dikontak langsung by WA dengan PIC-nya di Kedereka itu, bahwa oke, Pak, sudah lolos ya Pak, administrasi harus 3 hari selesai. Waduh, gitu ya. Dan selalu dengan berbatas waktu. Oke, habis ini selesai 2 hari ya, kita deadline dan seterusnya. Nah, ini kita memang membutuhkan tim yang solid, baik tim di dalam
tim peneliti sendiri, terus tim di institusi ya, administrasinya juga harus baik, dan juga di mitra itu juga harus bisa berkolaborasi dengan baik, karena kalau enggak birokrasinya kebayang ini untuk ditentukan deadline-deadline yang sangat padat seperti ini sangat sulit. Nah, problemnya adalah kami dapat pengumuman ini sudah Agustus, ya sudah Agustus. Artinya kita hitung-hitung berarti habis ini baru proses pencairan, baru proses riset, baru proses aplikasi dan seterusnya. Kita efektif hanya punya waktu 3 bulan. Ya, kebayang ini makanya saya gambarkan di sini kita udah jadi superhero semua untuk menyelesaikan waktu yang 3 bulan ini untuk berbagai hal, termasuk menyelesaikan paten, ya, termasuk mempublikasikan, termasuk membuat mock-up-nya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan, dan itu pun kami baru mendapatkan pengumuman administrasi sudah dilakukan itu di September. Benar-benar kita tidak kurang dari tiga bulan ini harus menyelesaikan banyak hal. Ya, harus menyelesaikan banyak hal. Mulai dari konsultasi paten kita lakukan di Oktober, terus melakukan workshop dan sosialisasi itu kita lakukan juga di Oktober juga. Di November kita mulai bikin mock-up-nya, karena di sebelumnya kita harus melakukan persiapan-persiapan. Nah, ini ya kita dengan tim coba berjibaku, termasuk dengan para mahasiswa, ya di foto ini di November ini kita coba lakukan bareng-bareng dengan mahasiswa, dan alhamdulillahnya hari ini mendekati selesai, gitu ya, mendekati selesai. Nah, ini adalah prototipe yang kami coba selesaikan, ya. Kita memang mencari kenapa sih kita menggunakan material popok bekas ini sebagai bagian dari material bangunan, ya. Yang pertama ya prinsipnya juga sama, pasti kita targetkan ini bisa prefabrikasi, ya, prefabrikasi baik konvensional maupun high technology, gitu ya. Target kami dengan mitra itu adalah bisa disupport nanti prefabrikasinya secara teknologi yang lebih advance, ya. Sedangkan kita coba lakukan pengembangan dulu di site, ya, dengan cara-cara konvensional, ya. Artinya ini bisa memiliki benefit, bisa dilakukan secara konvensional, dan juga target kami juga bisa dilakukan dengan teknologi yang lebih advance. Nah, kedua, balik ke lokasi ini yang kami pilih justru site yang sulit, ya, baik akomodasi materialnya, ya, terus kontur tanahnya juga agak ekstrim, karena kami pengen membuktikan bahwa prototipe kami ini bisa dibangun dimanapun, ya, bisa dibangun dimanapun karena ringan, precast, strukturnya juga knockdown, ya, dan yang paling prinsip adalah target kami bisa ramah lingkungan, karena waste dari popok-popok tadi bisa kita manfaatkan untuk material bangunan. Nah, beberapa hal yang mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Wijanarka, aspek-aspek penting apa saja yang menjadi concern kita ketika mau menawarkan proposal di platform Kedereka ini. Ini pengalaman kami pribadi, ya, pengalaman kami dengan tim dari diskusi, ya memang sebenarnya banyak sekali persyaratan yang detailnya sangat harusnya memang sangat rigid, tetapi beberapa aspek utama yang harus kita cermati adalah yang pertama adalah relevansi mitra, ya. Ternyata awal, ya, setelah kita bahas tadi kenapa sih kita gagal di proposal pertama dengan mitra yang sama, ternyata tidak terjelaskan dengan clear, ya. Sebenarnya mitra ini siapa, ya, dan apa yang akan dilakukan bersama mitra, begitu. Nah, dari revisi proposal tadi kita coba bangun kembali, jelaskan kembali, deskripsikan kembali bahwa mitra kita ini masih relevan loh, ya. Satu, mitra kami ini memiliki concern terhadap bangunan-bangunan dan material terbarukan, ya, green, ramah lingkungan,
Yang kedua, mitra ini juga punya koneksi banyak untuk nanti target kita adalah manufaktur. Ya, nah ini yang kita coba jelaskan dan ternyata bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah tadi ya, jadi harapannya di dalam Kedai Reka ini yang maju bukan riset-riset yang sifatnya dasar, ya, tapi yang memang sudah sifatnya pengembangan-pengembangan yang lebih lanjut atau tinggal aplikasi bahkan, ya, yang memang sudah layak jual seperti yang disampaikan Mas Wijanarka tadi, ya, sehingga paling tidak TKT-nya sudah di atas 5 ke atas lah itu ya, itu mungkin akan lebih dipertimbangkan. Nah, berikutnya juga ya tadi terkait ruang lingkup, nanti juga hubungannya dengan pembuatan RAB. Jadi jika manfaatnya terbatas bagi industri itu komposisinya 1:1, tapi jika manfaatnya bisa multiplier efeknya luas bisa 3:1 ya. Artinya nanti ini juga bisa menjadi acuan. Nah, yang paling penting juga indikator kinerja utama atau IKU-nya itu juga harus dijelaskan dengan baik di dalam proposal. Dan ini terus terang di dalam proposal awal kami yang tidak direkomendasikan tadi, ini tidak banyak terjelaskan. Kami hanya mencatat, oh IKU sekian, dan itu tidak terjelaskan dengan rinci. Ya, nah itu artinya juga nanti, oh ya satu lagi, ini yang saya highlight di warna merah ini, ya distribusi anggaran ini oh ya sorry, artinya ketika kita melakukan revisi ya, terutama mungkin kalau yang sudah melalui fase reviewer ketemu dengan reviewer mungkin sudah tidak mulai dari nol ya, tinggal revisi bisa memperbaiki, tapi bagi yang belum sampai lolos ke reviewer kita harus mengulangnya mulai dari nol lagi ya, jadi ini yang juga tidak mudah. Nah, terutama di komponen pembiayaan ini karena pengalaman kami butuh strategi lebih detail. Artinya pengelompokan biaya yang harus dibebankan ke mitra itu yang mana dan ke dikti yang mana. Nah, memang idealnya sarana prasarana terus juga peralatan atau bahkan in-kind itu bisa dibebankan ke mitra, tetapi dan memang proposal kami juga seperti itu gitu ya, dan publikasi, sosialisasi itu bisa dibebankan ke dikti. Tetapi karena waktunya sangat pendek, ini jadi kesulitan tersendiri bagi kami karena kan membangun infrastruktur ini harus dibangun duluan, baru bisa dipublikasikan dan seterusnya ya. Nah, kita terbalik nih ya, kita terbalik karena tadi anggaran dari mitra kami itu belum semuanya bisa turun dengan lancar ya, karena juga proses recovery di perusahaan mitra itu juga bahkan ditargetkan di awal tahun ini baru bisa diselesaikan. Artinya anggaran itu harus kita switch ya, anggaran itu harus kita switch bahwa yang harusnya menjadi beban dikti itu menjadi beban mitra dan sebaliknya gitu ya. Nah, itu butuh siasat. Oke, nah untuk bedah proposalnya saya minta bantuan Bu Sisda ya. Monggo Bu Sisda. Ya, terima kasih Pak Irman. Bu Sisda, maaf ya, mungkin ini agak dipercepat karena tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk bedah proposal ini saya akan menyampaikan sedikit ya. Nah, untuk pertama ini berkaitan dengan tadi ada proposal yang diterima dan ditolak, dan untuk proposal yang tidak direkomendasikan kemarin, kami mencoba untuk mencari apa yang menjadi kelemahan di proposal kami sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa poin yang di bold di sini. Pertama memang kami belum menunjukkan indikator kinerja utama di proposal tersebut. Padahal ini menjadi mandat yang harus diutamakan ya di matching fund. Sehingga ini juga menjadi concern kami di perbaikan proposal selanjutnya. Dan kedua juga masalah keterlibatan mahasiswa. Di situ di proposal sebelumnya itu belum dijelaskan dengan detail seperti apa nanti keterlibatan mahasiswa dalam program matching fund. Karena kembali lagi tadi berkaitan dengan IKU yang ke-8 karena harus melibatkan
mahasiswa dan masyarakat juga. Kemudian berkaitan juga dengan pencapaian tingkat teknologi. Jadi di proposal kami yang sebelumnya memang jika kami baca kembali yaitu lebih kepada riset terapan yang hanya terbatas pada penelitian saja, belum ke ranah aplikasi di industri sebagai contoh itu. Next. Dan ini adalah yang sudah kami revisi. Pertama itu kami juga diminta untuk merevisi roadmap karena memang tidak dijelaskan mengenai rekam jejak dan kegiatan yang sudah berlangsung. Ini sebenarnya penting dari rekam jejak ini karena dari sini tadi ya karena kedai reka ini memang tidak berfokus ke riset dasar, riset terapan sehingga harus ngeling ke riset-riset yang sebelumnya pernah kami lakukan. Dari sini kami memasukkan kemudian kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan, baik itu dalam penelitian maupun dalam kegiatan sosialisasi dan yang lainnya. Di antaranya ada kegiatan, mohon maaf Pak Irfan, bisa di next. Ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengolahan limbah yang menjadi, ini sebelumnya kami mengembangkan material komposit dari limbah plastik dan sudah disosialisasikan di 5 desa di Kabupaten Bekasi. Ini kami masukkan kegiatannya, kemudian memasukkan juga pameran-pameran inovasi yang pernah kami lakukan berkaitan dengan kegiatan yang sama. Ini bisa menjadi track record di proposal yang berhasil lolos. Kemudian selanjutnya juga di sini perlu didetailkan juga mengenai seperti apa kegiatan sedang berlangsung. Jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwa memang tim ini bukan tim dadakan, sehingga riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan rumah prefabrikasi ini juga kami masukkan, diantaranya pernah melakukan simulasi desain dan konstruksi, masih dalam tahap simulasi yang dikembangkan, dan ini menjadi awal untuk pengembangan di prototipe nanti. Dan selanjutnya, ini juga keterlibatan mahasiswa. Jadi sebelumnya di riset di proposal sebelumnya yang ditolak itu yang kami masukkan hanya justifikasi peran personil saja dan yang mahasiswa dan tenaga pendukung tidak kami masukkan, sehingga di proposal selanjutnya kami masukkan juga di sini keterlibatan dan apa peran mahasiswa di sana, karena ini menjadi poin plus juga supaya memang mahasiswa ini benar-benar terlibat, tidak hanya tercantum di proposal saja. Dan salah satunya memang untuk penelitian Mesif ini mahasiswa terlibat dalam hal sebagai contoh dijadikan sebagai tugas TA dan sebagainya ya di situ. Dan next, dan terakhir di sini dia yang ikut tadi menjadi kunci utama memang dijabarkan lebih jauh seperti apa nanti indikator yang akan dicapai di kegiatan ini. Jadi dimasukkan sebagai contoh ya, produk rumah ini mungkin nanti bermanfaatnya untuk masyarakat seperti apa, untuk mahasiswa dan untuk dosen sendiri sebagai peneliti. Ini perlu ini berkali-kali di highlight ya, di review yang proposal yang ditolak itu, sehingga untuk yang next yang kami perbaiki di sini kami detailkan dengan lebih jelas karena IKU ini ternyata memang menjadi mandat sekali. Jadi ini penting sekali, berkali-kali di highlight sekali untuk IKU ini. Dan selanjutnya ini peran mitra juga tadi sudah disampaikan, karena ini mitra itu menjadi kunci juga. Mungkin kalau di Pak Wijanarka tadi memang ada proses review ya antara mitra dengan Dikti. Kami itu kebetulan tidak mengalami review tadi yang secara langsung, jadi tidak mengalami proses itu. Ketika sudah dinyatakan lolos hanya memperbaiki administrasi, kemudian dana cair, ya tidak ada proses review secara langsung. Karena mungkin dari proposalnya sudah ada kerjasama dengan mitra sebelumnya, sehingga sepertinya tidak ada verifikasi lagi untuk masalah ini. Jadi kami detailkan di sini seperti apa peran mitra dan apa kerjasama yang sudah terjalin antara Budi dan mitra tersebut. Dan next, mungkin ini silahkan Pak Irfan untuk yang terakhir. Ya, jadi ini summary dari kami beserta tim. Jadi dari kami memang merasa sekali berharga sekali kami bisa aktif di media sosial. Jadi justru jejaring awal kami itu justru dari media sosial. Jadi itu yang akhirnya kita bisa jalani
yang kita akhirnya bisa mendapatkan, bahkan dari sebelum dengan Kedai Reka ini kita sudah bermitra dengan pihak swasta dan mendapatkan funding yang cukup baik. Yang kedua ya memang jadi peneliti nggak boleh baper ya, karena memang kadang ada frekuensi yang berbeda antara kita sebagai peneliti dengan kepentingan dari swasta. Nah, ini juga hubungannya dengan poin berikutnya, memikirkan manfaat dan benefit bagi industri, karena bahasa mereka sangat-sangat berbeda ya. Bahasa mereka sangat pragmatis, praktis gitu ya. Lu bisa kasih apa? Kasarnya kan gitu ya. Jadi dari riset ini keuntungan gue apa sih? Nah, itu yang mungkin bahasa yang juga harus bisa kita sederhanakan ya, agar mungkin mereka tidak akan paham kalau kita sajikan langsung dengan jurnal. Tapi kan harus kita bahasakan dengan kepentingan mereka, bahkan kalau perlu juga ada hitung-hitungan bisnisnya ya. Mungkin karena saya juga sedikit banyak dipraktisi, ada bagaimana membuat kelayakan atau visibility study dan lain-lain kami bisa. Nah, itu mungkin jadi advantage bagi kami gitu ya. Terus juga strategi pengajuan anggaran dan waktu yang baik dan realistis. Kami memang terasa sangat kurang realistis, kurang ideal, bukan kurang realistis. Kita hanya dengan 3 bulan ini sprint seluruh hal. Nah, mungkin itu dari kami. Ada sedikit tayangan YouTube. Oke, mohon maaf. Nah, jadi ini adalah precast konvensional ya, jadi yang bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, terima kasih, dan sedikit informasi, kami bisa melakukan assembling mulai dari nol, fondasi sampai ke atap, itu kurang lebih kalau semuanya siap itu tidak lebih dari 1 minggu ya, hanya sekitar 3 hari 4 hari itu bisa selesai. Oke, itu terima kasih dari kami.